Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman DKV 2. Eh, saya perlu sampaikan bahwa sepertinya saya tidak bisa online dalam artian membuat Zoom untuk bersama karena saya memiliki kendala di istri saya lagi masuk rumah sakit kemarin 2 hari yang lalu dan ini masih di sana. Jadi kita basisnya kan WhatsApp group, tetapi materinya merupakan materi terakhir untuk UTS dan sesuai dengan jadwal saya akan menyampaikan soal UTS-nya untuk pertemuan kali ini. Mari kita mulai aja. Semoga menyenangkan. Jadi pertama yang akan saya bahas itu adalah waktu. Waktu kita untuk UTS itu untuk yang reguler itu ada di jam 12.30 sampai jam 5. Jadi ini adalah waktu yang sudah ditetapkan oleh prodi. Dari situ saya harap kalian tidak terlambat untuk mengumpulkan. Untuk pengumpulannya nanti ke email saya di yang sama seperti tugas dkv.angga2019@gmail.com, di mana ini akan jadi yang kalian kumpulkan itu akan saya nilai dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada keterlambatan. Apabila ada keterlambatan, silahkan untuk diikhlaskan karena saya tidak menerima keterlambatan. Jadi jangan lebih dari jam 5. Harapan saya kalian jam 12 sudah mengumpulkan atau jam 1 sudah mengumpulkan supaya tidak terlambat, karena biasanya kalau terlambat langsung saya output ras. Jadi pastikan jangan terlambat. Oke, itu pertama. Tadi mana tadi? Annotation. Clear. My drawing. Oke, itu jadwal. Kita sudah lihat Rabu tanggal 28, jangan lupa. Kemudian setelah masuk jadwal, kita masuk ke materi dulu. Tentang mood board again dan again. Kenapa ini penting? Karena ini nanti akan masuk ke soal juga gitu. Mood board kita sudah berlatih 2 kali kurang lebih. Jadi kalian bisa berlatih lagi ke proyek-proyek yang lain apabila kalian menginginkan itu. Atau kalian bisa membuat proyeksi mood board yang lebih baik ke depan, ya, yang sesuai dengan interpretasi kalian. Pada kenyataannya, untuk nanti di soal DKV 2, mood board kita akan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah, ini udah kemarin ya, mood board ini berkembang menjadi beberapa macam. Kata mood hanya board saja, misalkan kompetitor board. Kemudian ada project profile board dan lain sebagainya. Yang pertama, mood board-nya adalah tone and manner board. Tone and manner ini digunakan untuk berupa gambar foto-foto yang memperlihatkan mengenai warna, huruf, dan gaya visual yang akan diacu. Ini kuncinya. Jadi kalau kalian mau membuat ini, kan udah pasti kemarin udah pasti ini kan, udah pasti ngebuat kan. Itu kuncinya ada di warna, huruf, gaya visual yang akan diacu. Fokusnya ke situ untuk tone and manner. Oke, udah ke situ aja dulu gitu kan. Jangan jangan ke yang lain daripada nanti bingung kan gitu. Nah, contoh bentuknya seperti apa, warna yang diambil seperti apa. Ingat, warna ini diambil dari sampingnya ya, dari ini. Oh, ini warna salah satu aja, nggak usah keseluruhan. Tapi kita bisa bayangkan, oh kira-kira bentuk mood board-nya kayak gini. Contoh 2, apabila kita menggunakan tipografinya, itu silahkan untuk ditampilkan. Boleh Helvetica Light, kemudian tipografinya apa, kemudian image fotografi teksturnya seperti apa, tampilkan. Itu sebagai inspiration bentuknya. Contoh yang ketiga, jadi kalian juga bisa menata seperti ini. Yang terpenting adalah tatanan itu terstruktur ya. Jadi kalau kalian mau menampilkan tadi ada warna, ada bentuk, ya itu yang dikonstruksikan. Gitu. Contoh yang keempat, kalian bisa lihat kalau kita menggunakan misalkan lemon, yellow, orange gitu kan, warna-warna panas, gitu, relax dan lain sebagainya, kalian bisa melihat seperti ini. Contoh yang kelima, apabila ini digunakan untuk website biasanya, jadi header, ada subhead, ada lorem ipsum di bawahnya ini merupakan teksnya, itu mau kayak gimana. Ada juga untuk tone and manner yang bentuk yang lain, interpretation, internews expand. Yang kedua, setelah tone and manner adalah customer profile board. Ini ada pembagian, jadi kemarin kalian sudah melakukan itu sebenarnya, cuman kurang rigid saja. Dan ini tahap selanjutnya untuk merigidkan mood board supaya
inspirasi kalian itu tidak mengambang kemana-mana atau mencari di Google kemudian linknya nggak ada atau gambarnya nggak ada, bingung kan? Gitu. Yang kedua adalah customer profile board. Fokusnya kemana sih, gitu kan? Fokusnya itu ada di sini, ada di konsumernya, baik penampilan, gaya, barang-barang yang dipakai, dan lain sebagainya. Fokusnya di situ. Jadi siapa target market kita, siapa target audience kita, itu yang ditampilkan. Contoh, gitu. Bentuk-bentuk siapa, customer profile-nya siapa, umur berapa, kesukaannya apa, mainnya sama siapa, gitu. Contoh yang lain, ada demografisnya, ada psikografisnya. Kemudian yang ketiga adalah project profile board. Ini merupakan project-nya itu mau apa? Apakah berfokus pada banner, atau berfokus pada website, atau berfokus pada apa? Nah, berupa gambar-gambar atau foto yang memperlihatkan mengenai proyek yang dikerjakan, misalkan proyek branding coffee shop, maka yang menampilkan biji kopi jar, mesin kopi, cangkir, interior ambience, gitu. Contoh, informannya atau lingkungannya seperti ini, dia akan berkaitan dengan seperti ini. Ini bisa didapat dari mind map juga, gitu. Terus kemudian project profile board. Ini merupakan project yang lalu. Misalkan dia punya logo yang sebelumnya atau branding sebelumnya, itu bisa ditampilkan. Sejelek apapun, seenggak jelas apapun, tampilkan. Gitu. Berupa gambar-gambar atau foto yang memperlihatkan mengenai desain yang sudah ada sebelumnya. Misal desain logo, kemasan, promosi, dan lain sebagainya. Contoh, mau rebranding Pak Andara, gitu. Mari desain Pak Andara, maka perlihatkan desain-desain sebelumnya yang ada. Berikutnya adalah kompetitor profile board. Jadi tadi berapa? Ada tune and manner, kemudian ada customer, kemudian ada pas project, kemudian ada kompetitor profile board. Yaitu pesaing-pesaingnya dia. Kompetitor ini juga bisa berarti di komparator. Jadi misalkan kompetitornya itu di wilayah soft drink misalkan. Soft drink itu ada kompetitornya, ada Coca-Cola, ada Sprite, kemudian ada bentuk-bentuk soft drink yang lain gitu kan, ada kerating drink itu energi drink, soft drink itu ya Fanta, Sprite, Coca-Cola gitu kan. Kalau kamu ke Nike itu sepatu misalkan itu ada Nike, kemudian ada Converse, kemudian ada brand-brand terkenal sepatu yang lain, Levi, tapi nggak sama sih. Usahakan sama target marketnya, karena itu menjadi penting. Pesaingnya siapa? Ada juga kompetitor, misalkan kalian membranding tentang pantai gitu kan, nggak mungkin kan pantai pesaingnya dengan pantai yang lain, misalkan di Indonesia dengan di Malaysia atau di Amerika, pantainya beda gitu. Nah, bisanya komparator, mengkomparasikan. Itu juga bisa. Selain kompetitor, dia juga fungsinya untuk mengkomparasikan atau membandingkan. Contoh, jika proyeknya adalah branding produk mobil, gitu. Ada Honda, Audi, Mercedes-Benz, Ford, Volvo, Toyota. Contoh yang kedua, misalkan proyeknya adalah proyek fotografi, gitu kan? Ini untuk mengetahui, oh yang itu sudah ada gimana? Kalau kita ciri khasnya apa? Itu nanti jadi identitas di creative brief yang kalian buat. Kemudian yang berikutnya adalah partner project board. Gitu. Ini opsional, jadi biasanya ada dia bekerja sama rekanan dengan apa. Gitu. Ada yang beberapa project yang menggandeng rekanan besar seperti dia dapat sponsor atau seperti dia mendapat kerjasama tawaran tentang sesuatu untuk mengadakan acara atau mengadakan branding, activation, dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan partner project board. Pada umumnya memperlihatkan logo-logo partner atau kegiatan-kegiatan partner. Biasa dalam kegiatan brandingnya seperti apa. Contoh, apabila partnernya dari wilayah wilayah jurnal ilmiah gitu kan, ada NUS, National University of Singapore, kemudian ada Architect Society, berarti wilayahnya adalah arts, kemudian ada arsitektur, sosial, gitu. Itu pembagiannya. Jadi tadi udah saya sebutkan dari partner 1, kemudian yang kedua ada kompetitor 2, pas project 3, kemudian project profile 4, customer profile board 5, dan yang terakhir adalah tone and manner.
Urutannya tidak harus urut dari turn manner dan ke bawah, kalian bisa mengacaknya, tetapi fokusnya antara mood board ini beda-beda. Artinya kalian buat 6 mood board yang berbeda untuk nanti UTS. Itu untuk membuat atau melatih kalian untuk fokus pada siapa sih target marketnya, bentuknya seperti apa gitu yang diinginkan. Oke, jadwal sudah, kemudian materi juga sudah. Sekarang saatnya untuk soalnya. Jadi soal ini akan saya share di mana namanya, di LMS. Kalian bisa mengunduhnya di sana. Kalian hanya tinggal klik ini, redesign logo kategori. Nah ini 1000 Lancer kontes. Ini merupakan pencarian ya. Jadi redesign logo itu pencarian. Untuk redesign logo. Ini linknya. Link ini juga nanti akan coba saya share di deskripsi supaya kalian bisa lihat. Kalian pilihlah, tentukan, buatlah creative brief yang pertama. Kemudian mind mapping, brainstorming ide-nya seperti apa. Mood board, tone and manner, project profile, competitor profile, dan lain sebagainya, sampai partner project profile board jika ada. Kemudian ada thumbnail, morphological metric, kalian gunakan bisa morphological metric. Kemudian alternatif logo minimal 3 buah dengan pewarnaan mix media dengan ukuran panjang atau lebar 10. Kemudian yang keenam adalah konsep, kemudian final logo. Dikerjakan di kertas A4, portrait, cover terdiri dari nama NPM kelas dan nama dosen. Pastikan cover ini kreatif ya, karena kalian kan seorang desainer kan, nggak mungkin nggak kreatif. Saya sih harapannya kreatif, semoga, gitu kan. Kemudian disimpan dalam bentuk PDF dengan file penamaannya. Perhatikan penamaannya, salah auto trash. Dikumpulkan melalui surel Google Drive yang telah dikoordinasikan. Ini saya ketikkan sekali lagi. Dikirim ke dkv.angga2019@gmail.com. Pastikan formatnya tidak salah. Kalian bisa meneliti. Deadline-nya adalah, loh ini sore cuy. Ini soal sore berarti. Sore pasti. Oh enggak, pagi tulisannya. Tapi ininya sore. Jadi ini salah ya. Kita ikut jadwal di sini. Di UTS. Gitu. Di jam 12.30 sampai 17. Ini sore. Harap dikumpulkan tepat waktu. Yang terlambat auto trash. Kita ketikkan. Yang terlambat auto trash. Auto trash. Oke, begitu. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Kalau kalian perlu inspirasi dan lain sebagainya, silahkan ngobrol di WhatsApp group selama mata kuliah saya berlangsung. Di samping saya jaga istri saya mohon maaf sekali. Harusnya saya memberikannya langsung, bisa tanya jawab. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, istri saya harus masuk rumah sakit. Jadi harapan saya kalian berdiskusi sambil memahami. Begitu kiranya. Terima kasih sudah menyimak. Dan selamat mengerjakan UTS, semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Tetap semangat. Cie.